فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pembahasan yang pertama seputar menjaharkan dzikir selepas sholat. Iya. Apakah disyariatkan menjaharkan dzikir selepas sholat atau tidak disyariatkan? Ini ada 3 pendapat. Disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hadits ini. Saya beri bahasa Imam Nawawi ya. Jadi Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan hadits Ibnu Abbas ini, beliau berkata hada dalilun lima qalahu ba'dus salaf. Lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us sauti bit takbiri wad dzikri akibal maktubah. Kata Nawawi, ini dalil terhadap apa yang diucapkan oleh sebagian as-salaf, bahwa disunnahkan mengangkat suara dengan takbir dan dzikir di belakang sholat wajib. Iya. Apa yang antum pahami ini dari ucapan An-Nawawi rahimahullah? Yang pertama, sebagian as-salaf yang mengucapkan itu. Ya, kalau yang bertanya mengangkat suara dengan takbir ada salafnya atau tidak? Ini Nawawi berkata apa? Sebagai salaf. Terus yang kedua, beliau katakan bahwa disunnahkan mengangkat suara dengan takbir dan dzikir. 2 yang beliau sebutkan. Takbir dan apa? Dzikir. Di belakang sholat wajib. Wa mimman istahabbahu minal mutaakhirin Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dari yang menganjurkannya, yang mengatakan sunnah dari ulama belakangan, itu adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Iya, sebab Ibnu Hazm itu dia tegaskan di dalam kitabnya Al-Muhalla. Kata Ibnu Hazm, mas'ala wa raf'us sauti bit takbiri ithra kulli salatin hasanun. Kata Ibnu Hazm, dan mengangkat suara dengan takbir di belakang setiap solat itu adalah hal yang bagus. Itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Itu ucapannya siapa tadi? Ibnu Hazm. Langsung dari kitabnya. Jadi sama seperti yang dinukil oleh Nawawi. Berikutnya kata Nawawi, wa naqala Ibnu Battal wa akharuna anna ashaba al-madahib al-matbu'ah wa ghairahum muttafiquna ala adam istihbabi raf'is sauti bidzikri wat takbir. Ibnu Battal menukil, Ibnu Battal dan selainnya menukil bahwa para pengikut madhab dan selain mereka, para pengikut madhab yang matbu'ah yang diikuti dan selain mereka itu sepakat bahwa tidak disunnahkan mengangkat suara dengan dzikir dan takbir. Tidak disunnahkan. Iya. Baik. Dan seterusnya ya dari kata tidak disunnahkan. Kemudian beliau terangkan bahwa itu dari ucapan Imam Nawawi, apa dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan sebenarnya disebutkan juga oleh Ibnu Battal bahwa ada pendapat yang ketiga. Disebutkan dari Imam Malik mengatakan bahwa mengangkat suara dengan dzikir itu hukumnya bid'ah. Hukumnya muhdats. Perkara yang baru. Perkara yang baru. Baik. Baik, di sini
Saya poinkan dulu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, disyariatkan mengangkat suara. Iya. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan mengangkat suara. Ini yang dinukil oleh Ibnu Battal, kesepakatan 4 madhab dan selainnya. Tapi ucapan Ibnu Battal ini kata sejumlah ulama, itu adalah ucapan yang tidak benar dan kebatilannya jelas, karena telah syah dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan sunnah. Syah dari Imam Ahmad. Dan itu ucapan Ibnu Abbas dilakukan oleh sejumlah sahabat. Diterangkan oleh Ibnu Rajab beberapa sahabat yang melakukannya. Mengangkat suara, bertakbir selepas sholat 5 waktu. Iya. Jadi mengatakan disepakati, ini dari mana? Ambil kata sepakat ulama. Jelas ya? Tidak ada kesepakatan. Kalau bahasa Ibnu Rajab itu lebih bagus. Boleh katakan kebanyakan ulama. Oke, kalau kebanyakan ulama mungkin. Jelas ya? Mengatakan tidak disunnahkan menjaharkan. Tetapi disunnahkan dia diam saja. Ini mereka nukil dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi katanya Imam Syafi'i itu menganggap bahwa hadits Ibnu Abbas itu Nabi mengajarkan, didengar oleh Ibnu Abbas takbir, itu kurun waktu tertentu saja karena Nabi sedang mengajari para sahabat. Selain daripada itu beliau tidak menjaharkan. Karena itu beliau bawakan beberapa riwayat tentang disyariatkannya tidak menjaharkan dzikir. Iya. Seperti hadits misalnya, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban innama tad'una Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuasailah diri kalian. Sungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada siapa yang tuli atau yang gaib, tidak hadir, tapi kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dan itu dalil sebenarnya haditsnya sahih ya, tapi itu bukan menunjukkan bahwa disunnahkan tidak menjaharkan. Tapi hadits itu larangan terhadap orang yang terlalu keras suaranya, terlalu berlebihan. Makanya dibahasakan kuasai diri kalian. Bukan dikatakan rahasiakan, jangan bersuara. Tidak. Dan ada jawaban-jawaban lain ya dibahas oleh para ulama di dalam hal itu. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Itu Imam Syafi'i. Anggaplah sekarang madhabnya Imam Syafi'i, dzikir itu tidak dijaharkan. Dzikir tidak dijaharkan. Pertanyaannya sekarang, orang-orang Syafi'i di Indonesia ini menjaharkan atau tidak? Hah? Malah menjaharkan lebih dari apa yang dimaksudkan, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Imam Syafi'i. Berlebihan dalam mengganggu orang pakai mikrofon. Iya. Orang yang sedang sholat sunnah saja bisa bubar sholatnya itu, gara-gara dzikirnya yang terlalu keras. Jelas ya? Baik. Itu dari hal berjalan di tengah ulama Syafi'iyah madhab, tapi orang Syafi'iyah sendiri tidak melakukan. Tidak melakukan. Datang diambil pendapat orang-orang belakangan. Memang As-Suyuti dia punya risalah, dimasukkan di dalam bukunya Al-Hawi lil Fatawi. Judulnya Natijatul Fikr. Fil jahri bidzikir. Disebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya menjaharkan dzikir.
Iya. Baik. Jadi maksudnya pendapat yang kedua ini juga, ini andai kata dibahas, orang-orang yang di atas pendapat kedua ini di madhab ini sudah banyak meninggalkannya. Sekarang sisa pendapat yang mengatakan itu apa? Bid'ah yang ketiga. Nah, ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dikata syah itu dari beliau. Maka itu sama dengan sejumlah pembahasan dari Imam Malik. Beliau mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena belum sampai dalil kepada beliau tentang hal itu. Misalnya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Antum habis Ramadan, setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa hukumnya? Sunnah. Malah pahalanya seperti puasa satu tahun. Tapi itu nas dari Imam Malik, beliau katakan itu hukumnya bid'ah. Hukumnya apa? Bid'ah, itu Imam Malik. Kenapa? Kata pengikut madhab Malikiyah seperti Ibnu Abdul Bar dan selainnya, kata beliau belum sampai hadits itu kepada Imam Malik rahimahullah. Iya. Itu hukum pada para ulama ya. Baik. Tetapi untuk ucapan orang yang mengatakan sepakat untuk tidak dijaharkan, itu kata sepakat itu kebatilan. Makanya dibantah oleh banyak ulama tentang hal tersebut. Ditulis oleh Ibnu Sahman satu buku khusus membantah ucapan itu. Iya. Dicetak oleh Syekh Abdus Salam Barjas dengan judul Tahqiqul Kalam fi Masyru'iyatil Jahri Bidzikri Ba'da Salam. Iya. Judulnya Tahqiqul Kalam fi Masyru'iyatil Jahri Bidzikri Ba'da Salam. Itu tulisan Ibnu Sahman. Beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan mengangkat, menjaharkan dzikir selepas salat. Baik. Ya kalau sudah sampai situ, kita bisa simpulkan bahwa menjaharkan dzikir selepas salat itu disyariatkan atau tidak? Itu disyariatkan. Disyariatkan. Dilakukan oleh para sahabat. Bahkan bahasanya Ibnu Abbas itu kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berjalan di masa Nabi pakai kata kana. Dan itu menunjukkan makna mudawamah. Terus menerus, berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadi bukan pengajaran itu. Yang mengatakan bahwa dijaharkan sebagian waktu saja untuk mengajari, itu kurang tepat. Baik. Terus yang kedua dari pembahasan di sini tentang dzikir itu sendiri. Ya kalau kita sudah tahu bahwa dzikir dijaharkan, dzikir yang mana? Apakah takbir masuk dari dzikir atau tidak? Iya. Ya kalau ada yang bertanya tentang hadits menjaharkan dzikir selepas salat, yang dia ingkari apa? Kalau dia ingkari jahar ada. Jelas ya? Kalau dia ingkari takbirnya, takbir juga ada di dalam hadits Ibnu Abbas. Takbir itu ada. Dalam hadits Ibnu Abbas. Mau dikeluarkan, dihilangkan takbir, yang dimaksud takbir adalah dzikir. Gimana caranya? Dzikir itu banyak komponen. Di antara komponen dzikir adalah apa? Takbir. Kok takbir dihilangkan? Padahal dia masuk dari bagian apa? Bagian dzikir. Iya. Kemudian kalau ingin as-salaf, siapa dari as-salaf yang melakukannya? Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Dari buku-buku yang memuat athar tentang hal tersebut. Iya. Jadi menurut Rajab itu
membawakan kalimat di sini di dalam Fathul Bari. Kata beliau wazada, dan Imam Ahmad menambah. Ini di bahasanya Ibnu Rajab. Qala Amr, berkata Amr bin Dinar, qultu lahu, saya berkata kepadanya, innan nasa kanu idza sallama al-imamu min salatil maktubah kabbaru thalatha takbirat. Saya berkata kepadanya, sungguhnya manusia apabila imam itu sudah salam dari salat wajib, maka dia bertakbir dengan 3 kali takbir. Bertakbir dengan berapa? 3 kali takbir. Ini athar ya dari para ulama as-salaf. Kemudian dibawakan di sini sebuah riwayat dari Hambal oleh Ibnu Rajab. Qala sami'tu Abu Abdillah. Saya mendengarkan Abu Abdillah. Abu Abdillah maksudnya Imam Ahmad. Yaqulu haddatsana Ali bin Thabit. Menceritakan kepada kami Ali bin Thabit qala haddatsana Al-Wasil. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Ali bin Abdullah bin Abbas idza shalla kabbara 3 takbirat. Kata beliau, saya melihat Ali bin Abdullah bin Abbas kalau beliau salat, beliau bertakbir 3 kali takbir. Beliau bertakbir berapa kali? 3 kali takbir. Qultu li Ahmad, saya berkata kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, ini setelah salat. Kata beliau hakada. Kata beliau, iya demikian. Ya demikian. Qultu lahu, maka saya berkata kepada Imam Ahmad, hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas kunna na'rifu inqidha salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Haulai akhaduhu min hadha? Beliau bawakan hadis tadi tentang Ibnu Abbas. Kita tidak tahu selesainya salat Nabi kecuali dengan takbir. Mereka ini Ali bin Abdullah bin Abbas, putra Ibnu Abbas, dan selainnya yang takbir selepas sholat 3 kali. Mereka ngambil dari hadits itu. Ditanya kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Naam, iya. Jelas ya? Itu jawabannya siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Jadi jangan bilang bahwa yang berkata takbir 3 kali di belakang sholat itu cuma Syekh Mukbil yang melakukan. Itu omong kosong, enggak baca dari buku-buku para ulama, sembarangan saya. Ya memang kalau seorang itu hidup di sebuah negeri, ada ulama di situ, cuma itu saja yang menjadi pedoman. Tidak ada begitu ceritanya orang dalam belajar histori ilmu. Kadang ada amalan dilakukan oleh penduduk Medina, terkait dengan penduduk Medina. Tapi ada amalan dilakukan oleh penduduk Mekah. Mungkin itu tidak berjalan di kota Medina. Iya. Karena itu adzan yang kita kumandangkan ini, yang biasa kita dengarkan, itu adzannya penduduk Medina. Kalau adzannya penduduk Mekah dahulu, itu adzannya Abu Mahdura. Adzannya Abu Mahdura. Jadi jangan bilang, oh penduduk Medina kami tidak ada itu. Saya tidak lihat Imam Malik, para ulama di sana melakukannya. Berarti tidak disyariatkan. Dari mana kaidah ilmu seperti itu? Orang belajar ilmu itu dengan dalil. Apa tuntunannya? Dari mana dalilnya? Bukan artinya perbuatannya perbuatannya penduduk Mekah yang mengumandangkan adzan dengan adzannya Abi Mahdura itu tidak disyariatkan. Mereka lakukan di Mekah. Nabi ajarkan juga kepada mereka. Jelas ya? Karena itu jangan sembarang mengingkari sesuatu kalau seorang itu tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Apalagi kalau ada ulama yang melakukan. Ada ulama yang melakukan. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya, apa hukumnya doa khatam Quran di bulan Ramadan bersama? Imam Ahmad bilang itu amalannya penduduk Mekah. Jangan bilang, oh tidak ada dalil. Ya. Ini lancang juga sebagian orang ya di masa sekarang ini. Dari amalan-amalan kadang para ulama berbicara sesuatu dianggap sisi pendalilan itu cuma di sudut yang dia pahami saja. Cara berdalil itu banyak bentuk, banyak konteks. Cara berdalil. Ada usul adillah namanya. Ada pendalilan dari Al-Quran,
ada dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan hadits, banyak bentuk pendalilannya. Ada secara nas, ada secara mafhum, ada secara secara isyarat. Bahkan ada sebagian dari pemahaman yang diambil konsekuensi darinya itu dijadikan sebagai pendalilan oleh para ulama. Itu pembahasannya luas. Ya. Karena itu di bab adillah, sudut-sudut pendalilan itu disebutkan puluhan bentuk pendalilan. Puluhan bentuk pendalilan. Cuma ini masalahnya baru belajar, baca Al-Quran, baca hadits, dia hafal, bagus. Tapi dia anggap segala pendalilan itu sesuai dengan yang dia pahami saja. Dia tidak tahu bahwa para ulama itu banyak yang mendalam di dalam memahami ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendalilan dari kesepakatan ulama, ada pendalilan dari qiyas dengan berbagai bentuknya, ada pendalilan dari amalan penduduk Medina dalam beberapa bentuk amalannya, ada pendalilan dalam bentuk amalan penduduk Mekah, ada pendalilan dari sudut masalih al-mursalah. Iya. Ada pendalilan dari sudut maqasidus syariah. Ada pendalilan dari amalan sahabat. Ada pendalilan dari amalan tabi'in dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Banyak sudut pendalilan. Kalau masuk di konteks pendalilan, itu keahliannya orang-orang yang berilmu. Sebab mereka tidak membangun pembahasan fikih kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Jelas ya? Ibnu Rajab sendiri, perhatikan ya Ibnu Rajab ini. Dari keluasan ilmu beliau. Dan beliau tahu silam pendapat para ulama. Dan dia tahu mayoritas ulama mengatakan tidak disunahkan menjaharkan dzikir. Tapi bersamaan dengan itu Ibnu Rajab berkata, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqib as-salati al-maktubah huwa 3 takbiratin mutawaliyah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, maka tampaklah jelas dengan ini bahwa makna takbir yang kontinu dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat wajib itu adalah 3 takbir yang berturut-turut. Ini Ibnu Rajab ini. Ibnu Rajab. Kenapa beliau bisa tegas seperti itu? Beliau bawakan di sini riwayat yang sahih dari sudut riwayat. Iya, dengan sanad yang beliau sebutkan. Dan ini umdahnya kepada Ibnu Rajab. Memang muhakkiknya ini bilang saya tidak tahu di mana buku yang memuat ini. Tapi ini dinukil Ibnu Rajab dengan sanad. Kata beliau, wa yashhadu lidzalika maruyan Mis'ar. Dan ini dipersaksikan oleh riwayat dari Mis'ar bin Kidam ini ya. Ini dari ulama terkenal dari Imam Jarh wa Ta'dil. An Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman ini beliau sebutkan bahwa beliau adalah thiqatun masyhur. Ya. An Taisalah, dari Taisalah ini beliau terangkan bahwa dia dianggap thiqah oleh Ibnu Ma'in. Dianggap thiqah oleh Ibnu Ma'in dan meriwayatkan dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi dubiris salawati wa akhadha madja'ahu Allahu akbar kabira adad asy-syaf'i wal witr wa kalimatullahi at-tayyibat al-mubarakat 3 wa la ilaha illallah misla dhalik kunna lahu fil qabri nuran wa alal hasyri nuran wa alas sirati nuran hatta yadkhulal jannah. Siapa yang berkata di belakang salat, satu ya, ketiga selesai salat, satu. Yang kedua ketika dia mau tidur, dia membaca Allahu akbar kabira, jumlahnya genap ataupun ganjil. Terus dia bilang wa kalimatullahi thayyibat al-mubarakat 3 kali, wa la ilaha illallah 3 kali juga. Maka ini kalimat-kalimat akan menjadi cahaya di kuburnya, cahaya di padang mahsyar, cahaya di atas as-sirat sampai dia masuk ke surga. Dan ini haditsnya, sanadnya bagus. Disebut oleh Ibnu Rajab ini. Dan di riwayat lain, ya dia baca subhanallahi ada syafa wal watar wa kalimatu rabbit tayyibati tammatil mubarakat 3 kali, walhamdulillahi wallahu akbar wa la ilaha illallah. Itu lafadznya. Baik. Setelah itu beliau sebutkan riwayat Ibnu Abi Syaibah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah
Mauquf dari Ibnu Umar, sama, menguatkan. Satu. Ini selesai ya, dia bawakan hadis yang mendukung hadis ini. Disyariatkannya menjaharkan takbir selepas salat. Sekarang beliau bawakan athar. Kata Ibnu Rajab, wa ankara Abidah as-Salmani ala Mus'ab bin Zubair takbirahu akibas salam. Jadi pernah Abidah as-Salmani, seorang tabi tersahar, itu pernah mengingkari putra sahabat Mus'ab ibn Zubair ibn Awwam. Yang mana Mus'ab ini bertakbir selepas salam. Saya periksa di Musannaf bin Abi Syaibah, beliau membaca la ilaha illallah Allahu akbar, beliau angkat suaranya sengaja supaya didengar oleh Abidah yang mengingkari. Kata beliau, qatalahu Allah, semoga Allah memeranginya. Ini bahasa keras ya. Na'arun bil bidah, dia menyuruhkan bidah. Wattiba'us sunnah aula, dan mengikuti sunnah itu lebih pantas. Mengikuti sunnah adalah apa? Pantas. Itu orang kalau dia kenal sunnah seperti itu, dia tidak peduli pengingkaran siapa yang mengingkari. Sunnah yang dia kerjakan, apa yang dia khawatirkan? Mengikuti sunnah adalah apa? Aula. Iya. Kemudian beliau bawakan juga di sini dari Umar bin Abdul Aziz. Iya. Di riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, bahwa Umar bin Abdul Aziz itu kana yukabbir Allahu Akbar walillahil hamd thalathan dubara kulli shalah. Beliau baca Allahu Akbar terus walillahil hamd 3 kali di belakang setiap salat, dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Baik. Iya. Kemudian beliau tekankan lagi, oleh Ibnu Rajab ditegaskan lagi bahwa Ibnu Abbas sendiri di haditsnya itu mengangkat suara dengan takbir di belakang salat yang diwajibkan. Di belakang salat yang diwajibkan. Baik. Kemudian setelah itu di sini juga saya perlu bacakan dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Dan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau isyaratkan athar dari Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Di dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Ya, dan perlu diketahui bahwa Ibnu Abi Syaibah itu tidak menyebutkan satu athar saja. Beliau menyebutkan athar yang lain. Ya, beliau menyebutkan athar yang lain. Jadi dia sudah sebutkan beberapa orang yang ketiga takbir 3 kali. Dan beliau sebutkan juga athar dengan sanad yang sahih dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Iya. Bahwa ada seorang dari penduduk Yaman, begitu selesai sholat dia bertakbir 3 kali. Dan dia berkata, saya dapati manusia, orang-orang dulu seperti itu. Kata Al-Qasim, iya. Itu dilakukan oleh Ibnu Zubair. Dilakukan oleh siapa? Ibnu Zubair. Itu athar dari sahabat. Menerapkan hadits. Jadi orang-orang menukil dari kebiasaan masyarakat dahulu. Menukil dari masyarakat dahulu. Jadi masalahnya itu kadang seseorang itu jangan ceroboh. Kalau dia tidak tahu sesuatu, bilang tidak tahu. Atau kalau itu tidak dilakukan di tempatnya, jangan cepat dia ingkari orang lain. Iya. Dalam hal tersebut. Betul, kalau di Saudi itu saya tahu para ulama kita di sana, itu pendapat mereka menjaharkan apa? Menjaharkan dzikir secara umum, tidak bertakbir. Takbirnya mereka anggap itu masuk di dalam dzikir takbir yang dibaca. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ada takbirnya di situ. Bukan dihilangkan takbir. Itu penafsirannya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Bukan mengingkari tentang takbirnya. Jelas ya? Dan itu pendapat berjalan di negeri mereka. Kalau di Yaman, Syekh Mukbil, murid-muridnya itu yang mereka kerjakan. Mereka bertakbir. Dan Syekh sendiri berkata, tidak mesti bertakbir 3 kali. Iya. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali silahkan.
Sebab memang haditsnya tidak menyebut apa? Tidak menyebut jumlah. Dari ulama India, Syekh Wasiullah Abbas. Saya tanya kepada beliau apa yang terkait dengan hadits Ibnu Abbas. Kata beliau, takbir gak bisa dihilangkan. Itu ada di dalam riwayat. Tapi yang saya pandang, kata beliau, ya, dia bertakbir sekali di depan, terus beristighfar 3 kali. Jadi takbir Allahu Akbar, kemudian istighfar 3 kali, baru membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal rabbana ya dal jalali wal ikram. Itu mereka orang-orang paham hadits. Jelas ya? Ada di amalan penduduk negerinya. Ya kalau tidak dilihat di sebuah negeri, bukan artinya itu tidak disyariatkan. Bukan artinya apa? Tidak disyariatkan. Karena itu di sini dari hal yang saya anggap penting bagi seorang penuntut ilmu. Kita ini belajar. Ya alhamdulillah belajar. Dari dulu kita belajar. Dan kita belajar itu untuk beramal dengan sunnah. Untuk apa belajar kalau tidak diamalkan? Atau cuma dipakai gaya-gaya saja. Beramal itu supaya ada, kita belajar supaya ada yang kita amalkan. Ada yang kita jadikan sebagai amalan soleh kita. Perkara yang kita jaga, kita pelihara. Ini masjid semenjak dahulu, di sini orang bertakbir di masjid ini. Kalau antum mau sholat di masjid lain, silahkan kalau tidak takbir. Itu saya tadi perlihatkan, ada dari ulama Syafi'i yang menganggap apa? Tidak disunnahkan menjaharkan. Bukan takbir saja, tidak menjaharkan dzikir. Silahkan kalau dapat masjid seperti itu, silahkan. Tapi kalau berada di sebuah tempat, itu adalah amalan yang dilakukan. Jangan bikin hal-hal yang baru. Perkara yang menyelisih dari kebiasaan apa? Orang-orang yang berada di tempat tersebut. Itu sifat hikmahnya namanya. Seorang beramal dengan ilmu. Saya, madhab yang saya pegang, kalau saya di Indonesia, habis ruku, i'tidal, itu saya turunkan tangan saya. Saya anggap itu pendapat yang lebih kuat. Sebab riwayat-riwayat yang menganggap kembali menggenggam tanah, itu riwayat dengan makna. Riwayat dengan makna. Tapi bersamaan dengan itu, kalau saya di Saudi itu orang habis ruku, balik lagi i'tidal, semua yang begini tangannya. Saya ikut tangan saya seperti itu. Saya tidak mau menyelisih banyak orang. Jelas ya? Itu fikih harus dipahami. Sebab kemaslahatan menjaga kebersamaan, melakukan sunnah-sunnah yang ditekuni di sebuah tempat, itu ada sudut kebersamaan namanya. Itu namanya berpegang dengan sunnah juga. Dan itu ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum jangan sok lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Ya, sok lebih jago menghadapi ahlul bidah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu beliau bilang, kalau kamu sholat di belakang imam yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, kamu disuruh imam, kamu jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kamu sholat di belakang imamnya kunut, kamu ikut kunut bersama dia. Ya. Jelas ya? Akhirnya di kalangan sebagian salafi tanda petik ini, itu orang yang melakukan kunut di belakang imam yang kunut subuh, dia salafi ikut kunut. Ini salafinya melempeng katanya. Ya. Ini gaya melempeng karena dia melempeng ilmunya. Tidak belajar dengan baik, tidak tahu kaidah-kaidah syariat. Dia pikir ilmu agama itu bagaimana caranya keras terhadap orang. Ini tidak benar kita bantai, kita sikat. Tidak seperti itu. Iya. Agama itu kata Sufyan Ats-Tsauri, al-fiqh at-taysir ja'aka min faqih. Kemudahan yang datang dari seorang ahli fikih. Itu baru agama namanya. Adapun taksir, adapun mempersulit orang, fakullun yuhsinu. Semua orang bisa. Siapa yang tidak bisa kasih sulit orang? Bilang aja begini, sikat. Kayak begini, sikat. Begini, sikat. Semua bisa. Ya. Anak pasar juga bisa semua. Nggak ada yang tidak bisa. Tapi kalau dia kasih, oh ini kamu begini kadarnya. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah, itu baru ahli fikih namanya. Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Iya. Tapi ini tidak dipahami oleh orang-orang yang
baru belajar. Nah, ini muskilahnya di masa sekarang ini. Masalahnya terlalu banyak pengamat sepak bola. Ya. Dia tidak tahu tekniknya, dia tidak tahu ilmunya, tidak mengerti ini. Tapi komentar, Masya Allah. Ya. Lebih jago dari semua komentator. Nah, ini tidak benar ya gaya penuntut ilmu seperti itu. Baik. Kemudian di sini dari Ibnu Sahman, beliau membantah orang-orang yang, sebab ada yang mengatakan, kamu jaharkan dzikir itu mengganggu orang. Maka beliau marah sekali, bilang mengganggu. Itu kebatilan yang sangat batil kata beliau. Ini Nabi yang menganjurkan. Bukan artinya orang menjaharkan, dia teriaki orang di sampingnya. Tidak ada seperti itu. Tapi setiap orang mengangkat suaranya, kedengaran sunnahnya, sekadar yang cukup supaya orang tahu bahwa ini sudah selesai sholat, kan begitu? Ya, itu yang dimaksud. Dia memelihara sunnah. Dan ini menghidupkan sunnah dalam bentuk ucapan dan perbuatan, itu jalannya para salaf. Karena itu beliau bawakan di sini dari athar-athar, dari keutamaan bagaimana orang memelihara sunnah, menjaga sunnah. Itu seperti itu di dalam kehidupan. Seorang itu berusaha mengamalkan satu sunnah saja dari ilmu yang dia ketahui, diharapkan banyak berkahnya di belakang hal tersebut. Baik, jadi saya sudah lengkap ya pembahasan. Apa makna haditsnya, di mana sudut-sudut silang pendapat para ulama, bagaimana dalil-dalilnya, bagaimana para ulama menerapkan, dan bagaimana fatwa para ulama di masa dahulu dan di masa belakangan terkait dengan hal tersebut. Iya. Supaya kita tahu bahwa ilmu itu ada jalannya. Dan orang kalau berbicara ilmu jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Dan juga supaya kita semuanya lebih bersemangat. Bagaimana kita itu beramal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dulu yang terkait dengan pembahasan. Wallahu ta'ala.